Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di One Education. Hari ini kita akan coba membahas tentang soal ujian mandiri UNER, Universitas Airlangga, Surabaya, pelajaran matematika IPA. Oke, ini soalnya diambil dari soal-soal beberapa tahun lalu, 5 tahun ke belakang. Oke, ini soal tentang trigonometri. Yang pertama, ini tergolong gampang ya soalnya. Sin A plus B per TG itu tangan A plus tangan B. Nah, tangan A plus tangan B-nya ini kita kembalikan ke sifat awal. Jadi kayak gini loh maksudnya, sin A plus B per tangan itu kan sin per cos, berarti sin A per cos A plus sin B per cos B. Oke. Ini tinggal pertama kita samain penyebut dulu. Sin A cos B plus sin B cos A. Jadi yang bisa melihat bentuknya itu bentuk apa? Dan ini tinggal kita kalikan cos A cos B. Nah, ini adalah bentuk dari, iya sama kayak yang atasnya, sin A plus B. Kalau misalnya lupa, bisa diingat lagi sifat dari trigonometrinya, sifat sudut ganda ini. Kalau sin A plus B itu ekivalen dengan sin A cos B plus sin B cos A. Berarti ini tinggal kita bisa coret ya, karena yang atas sama yang bawah udah sama. Sin A plus B per sin A plus B juga per cos A cos B. Cos A cos B-nya bisa kita naikin ke atas sesuai dengan sifat pecahan. Berarti sin A plus B dikalikan cos A cos B per sin A plus B. Ini bisa kita coret. Oke, sip. Berarti sama dengan cos A dikalikan cos B. Ada jawabannya teman-teman? Iya ada ya. Yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, persamaan kuadrat yang mempunyai akar tangan 15 dan tangan 75. Nah, gimana caranya kita bentuk persamaan kuadrat? Nah, kita tahu dari bentuk umum persamaan kuadrat adalah x kuadrat dikurang X1 plus X2, X1 X2 itu akar-akarnya ya, kalikan X plus X1 dikalikan X2. Ini pasti kalian ingat, X1 dikali X2 adalah, nolnya kecoret ya, ini 0 ya, 0. Nah, X1 kali X2 adalah C per A. Oke, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Oke, dari sini kita bisa dapatkan X1 plus X2 itu sama dengan nih X1-nya ini X2-nya. Berarti tangan 15 tambah tangan 75. Nah, tangan 75 ini sama dengan tangan 90 dikurang ya 15. Nah, dari sifat sudut relasi trigonometri, tangan yang 90 ini maka akan berubah menjadi temannya, atau tangan 15. Oke, tangan 15. Kenapa 15? Kalau misalnya dia masih di kuadran 1, berarti tangan itu bernilai ya positif, berarti tangan 15. Oke, tangan 15 ditambah tangan 15. Kita bentuk jadi sin per cos ya, biar gampang. Sin per cos 15, 15. Oke, enggak, saya tulis derajatnya, yang ini cos 15 plus sin 15. Oke, samakan penyebut seperti biasa. Berarti sin dikali sin nih, lihat sin dikali sin, cos kali cos, sin kuadrat 15 tambah cos kuadrat 15 per cos kali sin, ya kita sin kan cos 15. Sip. Nah, kelihatan ini x, anggap ini x, ini x. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Ini dengan 1. Nah, 1 per sin 15 cos 15. Nah, gua jelasin di sini kita punya bentuk 2 sin x cos x. Terus sifat trigonometri sama dengan ya sin 2x pada sudut ganda ya. Coba kalau lupa di review lagi materinya. Nah, kalau di sini kan kita punyanya cuma
ini anggap X. Kan sama nih. Oke. Tapi di sini kita punyanya sin X, cos X. Nah, gimana dong? Ya, tinggal kita bagi dua aja ya. Bagi dua. Berarti yang sebelahnya menjadi setengah dong. Setengah sin 2X. Oke. Berarti 1 per. Ini sin X, cos X. Dijadikan ini. Ini sin X, cos X-nya. Nih. Sin X, cos X. Jadi setengah sin 2X. Setengah sin 2X. 2 dikali 15, 30. Nah, sin 30 berapa? Setengah juga. Berarti 1 dibagi setengah dikali setengah. Sama dengan 1 per 1/4. Sama dengan naik 4-nya berarti 4. Nah, kita udah dapet di sini. Kayak pulpen yang warna hitam. X1 plus X2 itu sama dengan 4. Sekarang yang kita cari adalah X1 dikali X2 sama dengan berapa? Oke, kita kerjain di bawah. Oke. X1 dikalikan X2. X1 dikalikan X2. Kita punya X1 tadi adalah tangan 15. X2-nya tadi udah kita ubah ke kotangan ya, berarti kotangan 15. Sama tinggal kita tulis yang atasnya seperti tadi, sin 15 per cos 15 dikali cos 15 per tangan per sin 15. Coret kemudian 1 ya, gampang banget. Oke. X1 kalikan X2 sama dengan 1. Nah, udah dapet nih. Tinggal kita bentuk persamaan kuadratnya. Nih, persamaan kuadratnya ini kan X kuadrat. Kita bisa pakai pulpen yang warna biru lagi aja. Ini dari sini. Kita punya X kuadrat dikurang X1 plus X2 nya tadi berapa? 4X nih, sesuaiin aja sama yang atasnya, 4X plus X1 kali X2 sama dengan 1. Ya, inilah dia bentuk persamaan kuadrat dari tangan 15 dan tangan 75. Berarti hasilnya adalah yang oke, sip, mantap. Nah, soal berikutnya masih tentang persamaan polinom ya. Ini tapi pangkat 3. Oke. Kita punya konsep kalau di persamaan polinom pangkat 2, X1 dikali X2 itu hasilnya adalah tadi yang udah aku jelasin, X kuadrat dikurang X1 plus X2 dikalikan X dikurang X1 kali X2 plus ini. Ingat nih, plus min plus. Oke. Tapi kalau di pangkat 3 itu berbeda lagi. X kurang X1 bla 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 sampai X kurang X3 itu sama dengan, masih sama sebenarnya modelnya. Ini X pangkat 3 dikurang, ini ditambahin semua X1 plus X2 plus X3, tapi ini kuadrat. Nah, habis plus min berarti plus lagi plus, tapi ini ada dua suku ya, jadi X1 dikali X2 plus X1 dikalikan X3 plus X2 dikalikan X3, berarti ininya kali X. Oke, yang ini jadi min dari tiga-tiganya, X1, X2, X3 dengan 0. Nah, ini perlu kalian ingat kayaknya untuk ini. Nah, ini kalau bentuk polinom pangkat 3 ya. Oke, kalau yang ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat, kalau di pangkat 2 kita punya X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurang 2X1 dikalikan X2. Nah, gimana caranya kalau di polinom pangkat 3? Berarti ini ya hampir sama juga. Berarti yang ini kita ambil yang kuadratnya. Kuadratnya mana? Yang ini. Berarti ambil yang ini. X1 plus X2 plus X3 sama kita kuadratin dikurang 2 X1 dikali X2. Nah, X1 dikali X2 ini adalah ya setelahnya ini ya. Kalau setelahnya ini berarti yang yang ini. Hampir sama aja. Kalau kalian udah paham teori polinom ini, kayak mereka saling linear ya satu sama lain.
Nah, 2 dikali X1 dikali X2 nya, tapi yang ini ya, ini. Jadi X1 dikalikan X2 plus X1 dikalikan X3 plus X2 dikalikan X3. Oke, kita pindah sini biar luas tempatnya. Nah, X1 plus X2 plus X3. Nah, aku mau jelasin kalau di sini, kalau di persamaan kuadrat, X1 plus X2 itu min B per A. Yang ini C per A. Nah, di sini juga sama sebenarnya. Ini juga min B per A, ini juga C per A, tapi yang di sini ketambahan. Ini jadi min D per A. Tapi kita nggak gubris ini, jadi nggak kita butuhin min D per A-nya. Kita cuma butuh yang ini. Nah, X1 plus X2 plus X3 kuadrat itu tinggal min B per A kuadrat. Nah, ini kuadrat dikurang 2 dikalikan C per A. Nah, sekarang kita tulis ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, dan ini sebagai ya D, benar. Nah, min B per A kuadrat, B-nya itu min 4 ya, berarti min 4 dikuadratin ya 16 per 1. Jadi 16 ya, 16 per 1 dikurang 2. C per A, C-nya berapa? C-nya 1 per 1. Jadi tinggal 16 dikurang 2 sama dengan 14. Oke. Dapat ya jawabannya yang B. Sekian dari pembahasan UM UNER 41 ini. Like jika kalian rasa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini.